Perkenalkan, nama saya Andreas Sihaan, mahasiswa Teknik Elektro dari Universitas Negeri Medan, kelas Teknik Elektro A 2023. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan kepada teman-teman semua dan kepada Pak dosen mengenai tugas akhir atau proyek saya dari mata kuliah Dasar Sistem Kontrol yang diampu oleh Bapak dosen kami, yaitu Bapak Asari. Pada tugas saya pada kali ini, kami diminta untuk mendesain model pengendalian dengan pengendali untuk sistem di bawah ini. Terdapat 7 kategori. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan kategori 3, yaitu lift dengan 3 kondisi, yaitu bergerak ke atas satu lantai dengan beban 150 kg, bergerak ke atas dua lantai dengan beban 100 kg, dan yang terakhir ialah bergerak ke bawah dua lantai dengan beban 100 kg. Di sini kami diminta untuk membuat diagram blok dan model matematisnya, menentukan pengendalian yang cocok atau yang paling sesuai dengan minimal satu feedback. Kemudian kami membuat programnya dalam MATLAB dan menjalankan simulasinya dalam Simulink. Selanjutnya kami diminta untuk membuat laporan akhir proyek dalam bentuk paper jurnal. Dan yang terakhir, kami disuruh untuk mempresentasikan dalam bentuk video. Oke, langsung saja ke jurnal atau referensi yang saya pakai untuk tugas saya kali ini, yaitu lift, di mana jurnal referensi saya berjudul Desain Sistem Kontrol Kecepatan Motor DC dengan Metode Optimization Genetic Algorithm pada lift konvensional. Adapun persamaan dari fungsi alih atau transfer function yang saya gunakan ialah sebagai berikut, di mana transfer function yang saya gunakan ialah 0,897855 per 2,2014 S ditambah 1. Nah, ini merupakan referensi jurnal yang saya gunakan dalam mendesain ataupun menggambarkan atau menjalankan diagram blok saya. Sebelumnya itu saya menampilkan jurnal saya terlebih dahulu, di mana saya sudah membuat laporan dalam bentuk paper ataupun jurnal yang berjudul Analisis Kinerja Pengendali PID pada Sistem Lift berbasis model posisi menggunakan MATLAB. Nah, di sini pada metode penelitian saya menggunakan metode simulasi berbasis pemodelan sistem kendali dengan bantuan perangkat lunak, yaitu MATLAB ataupun Simulink. Metode simulasi ini dipilih karena mampu mempresentasikan perilaku dinamis sistem lift secara sistematis tanpa memerlukan implementasi fisik. Di sini saya cantumkan juga transfer function yang saya gunakan dari jurnal yang sebelumnya, di mana GS-nya itu ialah YS per US, yang di mana YS-nya itu merupakan 0,897855 per US-nya ialah 2,2014 S ditambah 1. US itu merupakan sinyal masukan sistem dan YS itu merupakan keluaran sistem. Berdasarkan bentuk alih fungsi tersebut, plan yang digunakan termasuk dalam kategori Orde 1 yang mencerminkan karakteristik dasar akuator lift yang memiliki respon relatif halus dan tidak menunjukkan dinamika osilatif secara alami. Di sini saya menggunakan pengendali PID atau proporsional integral derivatif sebagai pengendali utama untuk mengatur posisi lift agar mengikuti set point yang ditentukan. Dalam simulasi kali ini, pengendalian PID itu diimplementasikan dalam bentuk PID non-ideal dengan filter pada bagian derivatifnya untuk meningkatkan kestabilan sistem dan mengurangi pengaruh noise. Secara matematis, fungsi alih pengendali PID dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana GCS sama dengan KP ditambah dengan KI per S ditambah dengan KDS per 1 ditambah S per N. Di sini saya tampilkan nilai dari KP, KI-nya dan KD-nya masing-masing. Dapat dilihat, nanti akan saya tampilkan juga pada diagram bloknya.
Nah, di sini saya berikan pemodelan untuk gangguan beban pada liftnya, di mana rumusnya itu ialah F sama dengan M dikali G, di mana M itu merupakan masanya, di mana terdapat dua massa yaitu 150 dan 100 kg, dan G-nya itu ialah percepatan gravitasi yang nilainya ialah 9,81 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk bebannya itu dapat kita masukkan ke rumusnya nilainya, di mana beban masanya yang pertama ialah 150 dikali dengan percepatan gravitasi 9,81, maka hasilnya menjadi 1471,5 Newton. Dan untuk beban yang 100 kg, maka tinggal kita masukkan ke rumusnya menjadi 100 dikali 9,81, hasilnya menjadi 981. Nah, nilai dari F ini nanti akan kita masukkan ke konstannya sebagai bebannya. Nanti akan saya tampilkan juga pada saat saya menampilkan diagram blok saya. Saya juga menggunakan blok gain, di mana gain ini berfungsi untuk menyesuaikan besaran gaya gravitasi dengan domain masukan plane. Maka saya gunakan blok gain dengan nilainya 0,001. Di sini dapat dilihat sekilas bagaimana bentuk dari diagram blok saya. Oke, cukup sekian mengenai jurnal saya. Di sini saya tampilkan juga hasil dan pembahasannya. Oke, kita lanjut. Saya akan menampilkan diagram blok saya dan menguji sesuai dengan tiga kondisi yang telah saya sebutkan di awal. Di sini dapat kita lihat dari diagram blok yang saya gunakan. Di sini yang pertama saya menggunakan blok set point. Set point ini berfungsi untuk mengatur lantai ataupun tinggi lantai yang kita butuhkan. Di sini pada percobaan kali ini saya menggunakan permisalan, di mana kita anggap saya misalkan untuk tinggi satu lantai itu ialah tingginya 3 meter. Dan untuk dua lantai maka tinggal kita jumlahkan saja menjadi 6 meter. Jadi seandainya kita ingin naik satu lantai, kita buat initial value-nya atau awalannya itu 0, dan final value-nya atau kemana kita akan mau di mana grafik ini akan berakhir atau kemana, tinggal kita buat 3. Maka bisa dibilang kita sudah sampai di lantai kedua. Oke, selanjutnya saya gunakan zoom. Selanjutnya controller PID. Nah, di sini dapat teman-teman lihat nilai dari PID saya. Nilai dari PID ini sudah saya tuning beberapa kali, yang menjadikan hasilnya seperti ini, yang membuat grafiknya nanti akan mulus dan memiliki overshoot yang sedikit. Inilah nilai akhir dari PID saya yang telah saya tuning berkali-kali. Selanjutnya masuk ke zoom. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat blok konstan dan gain. Sudah saya jelaskan sebelumnya, konstan ini berfungsi sebagai beban. Sesuai dengan rumus yang tadi, F sama dengan M dikali G. Dapat dilihat, ini merupakan beban untuk 150. Dan untuk beban yang 100 kg, nanti kita ubah nilai konstannya menjadi 980. Nah, setelah dari konstan, dia masuk ke gain untuk mengkonversi nilai bebannya itu sesuai dengan transfer functionnya ataupun dengan plane-nya. Dengan nilai gainnya ini ialah 0,001. Setelah itu masuk semua ke transfer function. Di sini saya tampilkan nilai dari numerator dan denominator saya dari transfer function yang sudah saya tampilkan tadi. Oke,
Selanjutnya dia masuk ke MUX yang berfungsi sebagai perbandingan. Lalu masuk ke scope. Disinilah kita melihat bagaimana grafik lift ini akan bekerja. Oke, kita masuk ke kondisi yang pertama, di mana kondisi yang pertama itu lift diminta bergerak ke atas satu lantai dengan beban 150. Di sini kita masukkan set point-nya, di mana initial value-nya 0 dan final value-nya ialah 3 meter atau satu lantai. Konstannya atau bebannya ialah 150, maka nilainya ialah 14.471,5. Langsung saja kita runkan bagaimana lift ini akan bekerja. Kita lihat pada scope-nya. Nah, di sini dapat kita lihat grafiknya cukup mulus, tidak ada overshoot yang terlalu berlebihan. Nah, di sini dapat kita lihat terjadi overshoot sedikit. Nah, di sini terdapat overshoot. Nah, di sini terdapat overshoot sedikit dari yang ditentukan, tidak terlalu banyak. Bisa dibilang grafik ini cukup bagus ataupun stabil. Di sini dapat dilihat pada detik 0 sampai dengan 11, itulah lift, itulah waktu yang dibutuhkan lift untuk naik satu lantai atau 3 meter. Dan pada detik 12, itu grafiknya dapat kita lihat dia konstan ataupun stabil. Sehingga yang mengakibatkan lift itu tidak bergerak sama sekali di lantai 2. Atau dapat dilihat grafiknya mulus, tidak ada overshoot. Oke, cukup sekian untuk kondisi yang pertama. Kita lanjut untuk kondisi yang kedua, di mana kondisi kedua itu liftnya bergerak ke atas 2 lantai dengan beban 100 kg. Nah, karena naik 2 lantai, kita ibaratkan dari lantai 1 ke lantai 3, maka jarak yang ditempuh lift itu bertambah menjadi 6. Dan untuk konstannya ini kita ubah karena nilai bebannya itu berubah menjadi 981. Langsung saja kita runkan, kita lihat bagaimana grafik pada kondisi kedua. Nah, dapat dilihat pada grafik ini tidak ada overshoot sama sekali. Terdapat overshoot ternyata sedikit, tidak semulus pada percobaan yang pertama. Dapat dilihat lift membutuhkan waktu sekitar 11 detik untuk naik 6 meter atau dari lantai 1 ke lantai 3. 11 detik. Membutuhkan waktu 10 detik ternyata, teman-teman. 10 detik, mohon maaf. Membutuhkan waktu 10 detik untuk naik 6 meter atau 2 lantai. Pada detik 10 sampai dengan seterusnya, itu grafiknya dapat kita lihat konstan atau stabil. Maka dapat dipastikan bahwa lift tersebut stay atau tetap di lantai ketiga. Oke, sekian penjelasan saya untuk kondisi yang kedua. Kita lanjut ke kondisi yang ketiga. Nah, kondisi yang ketiga itu berbeda dari kondisi-kondisi yang sebelumnya, di mana lift itu bergerak ke bawah 2 lantai dengan beban yang sama 100 kg. Nah, karena lift ini bergerak ke bawah sebanyak 2 lantai, maka nilai final value-nya itu kita ubah. Karena naik itu positif, maka untuk bergerak ke bawah itu nilainya menjadi negatif 6. Kita ibaratkan dari lantai 3 ke lantai 1. Dan bebannya itu tetap seperti percobaan yang kedua atau kondisi yang kedua, itu nilainya tetap 981 karena sama-sama 100 kg. Di sini langsung saja kita lihat bagaimana grafik pada kondisi yang ketiga.
untuk bergerak ke bawah, 2 lantai. Nah, di sini kita lihat langsung terlihat overshoot-nya. Langsung jelas terlihat terdapat overshoot pada kondisi yang ketiga ini. Hal ini terjadi dikarenakan gaya gravitasi. Dikarenakan lift itu bergerak ke bawah dan gaya gravitasi itu menarik lift ke bawah yang menyebabkan terjadinya overshoot. Namun tidak terlalu besar. Inilah yang menyebabkan kenapa grafik lift ini overshoot. Dikarenakan ada gravitasi dan juga mungkin beban pada lift tersebut. Dapat dilihat lift membutuhkan waktu sekitar 12 detik lebih lama dibanding kondisi-kondisi yang sebelumnya. 12 detik. Pada detik ke-13 sampai dengan seterusnya itu lift tetap stabil atau tetap berada pada lantai 1. Dapat dilihat grafiknya ini konstan, tidak ada kenaikan sama sekali. Oke, cukup sekian penjelasan saya untuk kondisi yang ketiga. Dengan ini berakhir sudah penjelasan saya atau presentasi saya mengenai proyek akhir saya, di mana saya sudah menjelaskan bagaimana diagram blok saya dan bagaimana grafik dari hasil diagram blok saya. Di sini saya juga telah menyelesaikan jurnal saya. Di sini saya sudah membuat hasil dan pembahasannya. Oke, untuk itu dikarenakan sudah selesai, saya pamit undur diri. Saya menyadari bahwa penjelasan saya ini masih jauh dari kata layak ataupun sempurna. Untuk itu, saya mohon maaf jikalau ada penjelasan-penjelasan saya yang salah ataupun yang kurang. Atas perhatian dan atensi teman-teman, semua saya ucapkan terima kasih.